Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullah wa qawluhu wa qalihi Naam, qawlihi atfan ala kitab at-tauhid wa qawlihi wa qawluhu يجوز أيضا وقوله بالتضمير أو بإضمار هذا كتاب التوحيد هكذا هذا كتاب التوحيد وقوله نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Berkata musannif rahimahullah wa huwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka, dan Rabb kamu memutuskan, alla ta'budu illa iyyah, agar kalian jangan beribadah kecuali kepadanya. Sehingga wassa juga bermakna perintah, amr juga bermakna perintah, hanya perbedaannya kalau wasiyah lebih ditekankan, lebih dipentingkan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, Rabb kamu memerintahkan dengan ditekankan, dengan wasiyah, alla ta'budu, agar jangan beribadah illa iyyah. Alla ta'budu asalnya ta'buduna dengan sebutun nun, tetapi dia hilang nunnya karena ada an sebelum la, hanya karena melebur nunnya dengan lam diidghamkan menjadi alla. Asalnya an la ta'budu, ini an ta'budu alla ta'budu illa iyyah, agar jangan kalian beribadah kecuali kepadanya. Maknanya berarti an ta'budu wahdahu duna ma siwa, hendaklah kalian semua beribadah kepadanya, kepada Allah saja, dan jangan yang lain. La ta'budu illa iyyah, jangan beribadah kepada siapapun kecuali kepadanya. Berarti beribadahlah kepada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Wa hadza ma'na la ilaha illallah. Alhamdulillah, ini sangat jelas makna kalimat la ilaha illallah. Berarti apa makna kalimat la ilaha illallah? Maknanya alla ta'budu illa iyyah. Apa makna kalimat la ilaha illallah? Maknanya an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Itu juga makna la ilaha illallah. Sehingga ayat-ayat yang dibawakan ini adalah makna la ilaha illallah. Berkata Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah, "Wan nafyul mahdhu laysa tauhidan, wa kadzalika al-itsbat biduni nafi." Penafian saja tidak dikatakan tauhid. Demikian pula penetapan saja tanpa penafian juga tidak dikatakan tauhid. Berarti yang namanya tauhid harus terkandung di dalamnya dua perkara, an-nafyu wal itsbat. An-nafyu artinya peniadaan, sedangkan itsbat maknanya penetapan. An-nafyu peniadaan, wal itsbat penetapan. La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua perkara ini, peniadaan dan penetapan. Artinya peniadaan peribadahan kepada siapapun, dan kemudian ditetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tiada ilah, artinya tiada ma'bud, enggak ada yang berhak diibadahi. Masuk mana? Nafi atau isbat? La ilaha, enggak ada sesembahan, enggak ada yang berhak diibadahi. Setelah itu illallah, kecuali Allah. Ini penetapan, isbat. Illallah. Demikian pula ayat yang sedang kita baca, alla ta'budu illa iyyah, jangan kalian beribadah kecuali kepada Allah. Kalimat jangan kalian beribadah masuk nafi atau isbat?
nafi. Jangan beribadah. La ta'budu. Setelah itu ditetapkan illa iya. Illa la ta'budu illa iya. Dinafikan dulu, jangan beribadah kepada siapapun. Baru kemudian diisbatkan illallah, kecuali Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, nafi saja tanpa isbat bukan tauhid. Isbat saja bidun nafi bukan tauhid. Kalau penafian saja jelaslah. Penafian saja berarti jadi ateis. Tidak ada Tuhan, nggak ada sesembahan, dan nggak ada yang berhak diibadahi. Titik sampai situ. Apa kita tauhid? Bahkan ateisme itu adalah mereka-mereka yang tidak menganggap, tidak meyakini adanya Tuhan. Pokoknya la ilaha, tidak ada ilah sama sekali. Tapi itu jelas kekafirannya. Tapi sekarang yang kedua, illallah atau isbat Allah saja, atau dikatakan dengan kalimat beribadah kepada Allah. Aku beribadah kepada Allah. Aku mengakui bahwa Allah al-ma'bud. Lihat, nggak ada penafian, hanya penetapan. Saya menetapkan bahwa Allah adalah berhak diibadahi. Tauhid atau bukan tauhid? Apakah seorang masuk Islam dengan kalimat saya bersaksi bahwa Allah berhak diibadahi? Hah? Masuk Islam dia? Belum masuk Islam. Kenapa? Bisa jadi dia berkata dalam hatinya, dan juga Isa bin Maryam berhak diibadahi, dan juga Uzair. Bisa kan? Saya mengakui Allah adalah Tuhan yang diibadahi, kata Nasrani misalnya. Apakah dia Muslim? Tidak. Memang mereka mengakui bahwa Allah, atau mereka menyebutnya Tuhan Allah adalah ma'bud. Mereka mengakui bahwa Allah adalah sesembahan yang berhak diibadahi. Tapi mereka mengakui pula ada yang lain yang berhak diibadahi juga, yaitu Isa menurut mereka, Yesus atau menurut mereka. Barakallahu fikum. Berarti penetapan saja bukan tauhid. Kenapa? Karena bisa jadi dia akan mengiringkan bersama Allah ilah-ilah yang lain. Jadilah musyrikin. Berarti nafyul mahab laisa tauhidan. Wal isbat biduni nafy juga laisa tauhidan. Bahkan nafi saja adalah ateisme, sedangkan penetapan saja adalah musyrikin. Akidahnya musyrikin. Aku mengakui bahwa Allah sebagai Tuhanku. Bagaimana aku mengakui pula bahwa Lata, Uzza dan Manat Tuhanku. Aku mengakui bahwa dia adalah ilah, sebagaimana yang ini juga ilah. Sebagaimana kata musyrikin dalam talbiyah mereka ketika dalam haji bid'ah mereka di zaman jahiliyah, mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Aku penuhi panggilanmu wahai Rabb, tidak sekutu bagimu kecuali sekutu-sekutu yang kau miliki mereka, dan mereka tidak memiliki kau. Berarti mereka memiliki atau menganggap ada sekutu-sekutu yang juga ilah-ilah. Hanya saja mereka menganggapnya ilah-ilah kecil, sedangkan Allah Tuhan yang besar. Fahada syirkun. Ini kesyirikan. Dan orang-orangnya dikatakan musyrikin. Kenapa? Karena mereka hanya isbat biduni nafi. Maka Nabi SAW mengajarkan qulu la ilaha illallah tuflihu. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Dan ini dakwah beliau yang dikenal oleh kawan dan lawan. Bahkan diriwayatkannya pun dari mereka, dari Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Apa dakwah ketika ditanya oleh Raja Heraklius? Apa dakwah orang yang mengaku nabi di negerimu? Apa dakwahnya? Mengajak pada apa? Qala, dia hanya berkata, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, kalian selamat. Karena memang orang Arab paham mana la ilaha illallah artinya meninggalkan semua sesembahan lain dan hanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada kitab. Wa hadha huwa haqiqatut tauhid. Fala yakunu tauhid illa mutadamminan lin-nafyi wal itsbat. Maka tidaklah terjadi tauhid kecuali terkandung di dalamnya an-nafy wal itsbat. Terkandung dalamnya penafian dan penetapan, peniadaan dan penetapan. Peniadaan segala macam sesembahan yang berhak diibadahi dan kemudian ditetapkan hanya untuk Allah saja. Wa hadza huwa haqiqatut tauhid, dan inilah hakikat tauhid.
Qauluhu wabil walidaini ihsana. Sedangkan ucapan berikutnya dalam ayat tadi, wabil walidaini ihsana, menunjukkan bahwa setelah tauhid selalu diingatkan tentang pentingnya berbakti pada kedua orang tua. Alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Masih atafun ala ma qablahu. Masih ma'tuf atas apa yang sebelumnya. Berarti masih bermakna wa qada rabbuka an tuhsinu bil walidaini ihsana. Itu maknanya. Takdirnya wa qada rabbuka an tuhsinu, dan Allah juga mewasiatkan, memerintahkan dengan tegas dan ditekankan agar kalian berbakti, berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Hanya saja enggak disebutkan kalimat fi'ilnya, langsung disebutkan maf'ul mutlaknya, wabil walidaini ihsana. Hunaka syai'un mahdhuf, tidak tersebut tapi terpahami, tidak tersurat tapi tersirat, yaitu kalimat antuhsinu wabil walidaini ihsana. Apa maknanya? Maknanya antuhsinu bil walidaini ihsana. Ada maf'ul mutlaknya ihsana yang menunjukkan ada fi'il antuhsinu. Kama qadha bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah, sebagaimana diputuskan, sebagaimana diwasiatkan untuk beribadah kepadanya sendirinya, tidak sekutu baginya, juga diwasiatkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan sering demikian digandengkan perintah tauhid dengan perintah berbakti pada kedua orang tua. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah katakan pada ayat lain, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah engkau bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Tentunya syukur kepada Allah syukrul ibadah. Syukur kepada Allah adalah dengan ibadah, sedangkan syukur kepada orang tua adalah syukrul ihsan. Syukur dalam bentuk ihsan, tidak beribadah pada orang tua, tapi berbuat ihsan, berbakti. Ilayyal masir, dan kepadakulah akan kembali. Wa qawluhu, dan ayat berikutnya atau kalimat berikutnya, imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma. Dan bisa jadi mencapai di sisimu ketuaan salah satu dari mereka atau kedua-duanya, maka hati-hati, fala taqul lahumā uffin, jangan ucapkan uff, wala tanharhuma, yani la tusmi'ha atau la tusmi'huma qawlan sayyi'an wala fi'lan sayyi'a. Jangan perdengarkan kepada kedua orang tua ucapan-ucapan yang jelek. Hatta wala ta'fif, hatta wala ta'fuf, hingga ta'fif saja tidak boleh. Alladhi huwa adna maratibul qawli sayyi, sedangkan ta'fif adalah adna maratibul qawli sayyi, yang terendah dari susunan ucapan-ucapan jelek. Dan beginilah bagusnya, indahnya Al-Quran, balaghah, ketinggian bahasa Al-Quran. Cukup disebutkan yang terkecil, maknanya apalagi yang lebih besar. Cukup disebutkan yang terkecil ketika dilarang, maka maknanya apalagi yang lebih besar. Fala taqul lahumā uffin, jangan ucapkan uff. Kalau uff saja tidak boleh, yang mungkin maknanya kalau di sini bapak ini, ya, ibu ini, gitu. Apalagi kalimat cercaan, apalagi kalimat makian, apalagi membentak, apalagi mengucapkan kata-kata kotor pada orang tua, apalagi. Sekian banyak maratibul qawli sayyi, sekian banyak bentuk-bentuk ucapan jelek, memaki, mengejek, merendahkan dan segala macam. Yang paling rendahnya kalimat uff. Kalau Allah katakan wala taqul lahumā uffin, jangan kalian ucapkan pada kedua orang tua kalimat uff, apalagi yang di atasnya. Apalagi yang di atasnya, apalagi yang di atasnya. Wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya. Apa nahar tadi sudah disinggung. Yani la yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan muncul darimu kepada kedua orang tua
fi'lun qabihun. Perbuatan yang jelek. Perbuatan jelek macam-macam. Memukul, menampar, jambak rambutnya, apalagi segala macam kejahatan-kejahatan dengan tangan, itu semua fi'lun qabih. Tetapi tanhar, kamu hanya meletakkan tanganmu untuk menghalangi dia berbuat sesuatu. Jangan. Tapi dengan penolakan, bukan dengan penghormatan, dengan penolakan. Fahadha nahr, fala tanhar. Kama qala Atha, sebagaimana dikatakan oleh Atha Ibn Abi Rabah, la tanfud biyadayka ala walidayk. Jangan kenakan kedua tanganmu kepada kedua orang tua. Jangan timpakan tanganmu kepada kedua orang tua. Begini dengan menggenggam, namanya menimpakan. Begini dengan dibuka tangannya, namanya menimpakan. Yang tadi memukul, yang ini menampar. Termasuk mendorong dengan tangannya. Maka itu yang adna, yang paling ringannya. Maka mendorong dengan tangannya tidak boleh. Berarti barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat jelek kepada kedua orang tua dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Lamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qawlil qabih. Bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kedua-duanya. Perbuatan jelek pada orang tua tidak boleh, ucapan jelek pada kedua orang tua tidak boleh. Dan sebaliknya, ketika Allah setelah melarang dari perbuatan jelek dan ucapan jelek, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada perbuatan baik dan ucapan baik. Bil fi'lil hasan wal qaulil hasan. Faqala wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Itu baru ucapan. Perbuatannya mana? Sudah lebih dulu, di awal. Wabil walidaini ihsana. Yani antuhsinu biwalidaini ihsana. Hendaklah kau berbuat ihsan. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang mulia, ucapan yang baik, ucapan yang sopan. Ay layyinan thayyiba biadabin wa tawqir. Yani ucapan yang lembut, ucapan yang baik dengan adab, dengan sopan santun, dengan tawqir, dengan penuh penghormatan kepada kedua orang tua. Maka semestinya seorang talibul ilm yang belajar agama seharusnya menjadi lebih baik pada kedua orang tuanya, lebih berbakti kepada kedua orang tuanya, lebih sopan kepada kedua orang tuanya, karena mengerti makna ayat ini apa. Tetapi na'udzubillah wa inna lillah, beberapa syabab, para pemuda belajar, katanya belajar agama, tiba-tiba jadi kurang ajar pada orang tuanya. Pasti ada yang salah. Apa yang diajarkan? Ternyata mereka belajar di kelompok-kelompok sesat dari kalangan khawarij. Begitu dia pulang ke rumah orang tuanya memberitakan dengan perintah-perintah, dia bentak, dia tahan. Kamu masih kafir. Baiat dulu dengan imam saya. Jadi kurang ajar pada kedua orang tuanya. Ini khudana azakumullah menunjukkan salah tarbiyah, salah asuhan. Dia benar-benar belajar pada tempat yang salah. Tetapi kalau belajar dengan sunnah, belajar dengan akidah tauhid, maka niscaya dia akan semakin berbakti kepada kedua orang tua. Walamma nahahu 'anil fi'lil qabih wal qawlil qabih, amara bil fi'lil hasan wal qawlil hasan. Faqala, maka Allah katakan, wa qul lahumā qawlan karīmā layyinan thayyiban bi adabin wa tawqir. Dan juga waqfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah. Dan hendaklah rendahkan sayap kerendahanmu. Ini makna tawadhu'. Ayat tawadhu' lahuma. Tawadhu'lah engkau. Jangan sombong. Hendaklah bersikap tawadhu' kepada kedua orang tua. Bersikap sopan, tidak sombong. Bersikap merendah, tidak merasa tinggi di hadapan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, rahmatilah keduanya. Ai fi kibarihima wa inda wafatihima. Kapan kita ucapkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Kapan? Fi kibarihima wa inda wafatihima. Sama saja ketika masih hidup
ataupun ketika sudah wafat. Fi kibarihima artinya ketika mereka tua. Kita kasihan pada kedua orang tua. Sayang. Begitu lemahnya, begitu rentanya. Mereka dalam keadaan tidak bisa berbuat seperti ketika sehat, ketika masih muda. Sudah sulit. Bangun sulit, bekerja sulit, bahkan kadang berbuat sesuatu sulit, berbicara saja sulit. Maka doakan, Rabbirhamhuma, wahai Rabbku, sayangi keduanya. Sayangi keduanya. Kasihanilah dia. Demikian pula ketika wafatnya. Kita doakan demikian. Kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya menyayangi aku di waktu kecil. Hampir enggak ada orang tua yang tidak sayang pada anaknya. Semuanya menyayangi anaknya, memelihara anaknya, menjaganya dari kejelekan-kejelekan, memberikan yang terbaik, memberikan yang paling baiknya buat anak-anaknya. Maka tentunya kita berdoa pada Allah untuk membalasnya dengan kebaikan. Ya Allah, berikan kepadanya rahmat, berikan kepadanya kasih sayang sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Wa qad warada fi birril walidaini ahaditsu katsirah. Dan sungguh sangat banyak riwayat-riwayat, dalil-dalil, hadis-hadis tentang masalah berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan sangat banyak. Ahaditsu katsirah. Minhal haditsul marwi min turuqin an Anas wa ghairihi. Di antaranya hadis yang diriwayatkan dari banyak jalan dari Anas dan lainnya bahwa Rasulullah SAW lamma sa'adal mimbar qala, bahwa Nabi SAW ketika naik mimbar berkata amin, amin, amin. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alama amanta, ya Rasulullah, terhadap apa engkau mengaminkan? Ini engkau mengaminkan apa? Faqala atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Faqala ya Muhammad raghima anfum ri'in dzukirta indahu falam yusalli alaik. Ya Muhammad, semoga rugi seorang yang disebut nama engkau tetapi dia dalam keadaan tidak bersalawat kepadamu, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebut nama Nabi tetapi tidak bersalawat, maka rugi. Dan ini menyebutkan atau menunjukkan bahwa yang bersalawat, yang menyebut dan yang mendengar. Karena kalimatnya dzukirta indahu, engkau disebut di sisi mereka, tapi mereka tidak bersalawat. Yang menyebutnya juga mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kalian yang mendengarnya juga ucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun tidak harus keras. Walaupun dengan lirih pada dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Cukup. Tetapi kalau tidak raghima an. Bahkan dalam riwayat raghima an, thumma raghima an. Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh rugi orang yang ketika disebut namamu di sisinya tidak mengucapkan salawat. Qul amin. Katakan amin, kata Jibril. Faqultu amin. Kata Nabi, aku pun berkata amin. Thumma qala, kemudian berkata lagi Jibril, raghima anfum ri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja wa lam yughfar lahu. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang masuk padanya bulan Ramadan. Dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja, kemudian keluar, wa lam yughfar lahu, dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan baginya. Sungguh sangat ruginya orang demikian. Mengalami bulan Ramadan sampai keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Maka raghima anf, thumma raghima anf. Qul amin, katakan amin. Maka Nabi menjawab amin. Yang ketiga, thumma qala raghima anfum ri'in. Semoga rugi, semoga celaka seorang yang adraka abawaihi, yang mendapatkan atau sempat menemui kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak bisa memasukkannya ke dalam jannah. Sempat bertemu kedua orang tuanya, atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak sempat memasukkan mereka ke dalam jannah.
Raghima an, semoga rugi. Qul amin, kata Jibril. Katakan amin. Faqultu amin. Maka aku katakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin. Akhrajahu min hadits Anas Al-Jahdami dalam fadl salah ala Nabi SAW, dan juga diriwayatkan oleh Al-Bazzar sebagaimana disebutkan dalam Majma' Az-Zawaid, dan oleh Al-Firyabi dan Abu Bakar Asy-Syafi'i sebagaimana dalam kitab Jala'ul Afham. Dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dalam Mustadrak, wa sahhahahu, dan disahihkan oleh Imam Hakim, wa wafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Dari hadis Ka'ab Ibn Ujrah. Wa akhrajahu Al-Bukhari fil Adabil Mufrad, dalam Adabul Mufrad. Jadi kalau disebutkan rawahul Bukhari saja secara mutlaqan, berarti maknanya dalam sahihnya. Tetapi kalau bukan dalam sahihnya, biasanya disebutkan dengan kalimat fi kada fi kada. Rawahul Bukhari fil Adabil Mufrad, atau rawahul Bukhari fi khalqu afal al-ibad, khalqu afal al-ibad, dan lain-lainnya. Dari hadis Jabir bin Abdullah. Adapun Al-Jahdami meriwayatkannya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Kalau sudah dikatakan dalam hadis ini qala Jibril, doanya Jibril, dan kemudian diaminkan oleh Rasulullah SAW, berarti doa dari malaikat yang terbaik diaminkan oleh manusia terbaik. Dikabulkan atau tidak dikabulkan? Dari malaikat yang termulia diaminkan oleh manusia yang termulia. Maka seakan-akan berita ini pernyataan. Seakan-akan pernyataan. Pasti rugi seorang yang disebut nama Nabi dalam keadaan tidak bersalawat kepadanya. Pasti rugi orang yang masuk bulan Ramadan dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan. Dan juga pasti akan celaka dan rugi seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa memasukkan dia ke dalam jannah. Hadhihi syahid, hadha syahid. Ini sebagai bukti dari pembahasan kita. Bukti bahwa berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang ditekankan dalam ahaditsu katsirah, dalam sekian banyak hadis-hadis. Di antaranya hadis ini yang menyatakan bahwa akan rugi, akan celaka seseorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya tetapi tidak berbakti kepadanya sehingga tidak bisa masukkan ke dalam jannah. Betapa mudahnya seseorang untuk masuk surga kalau kedua orang tuanya masih hidup. Betapa mudahnya seseorang masuk surga kalau kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup. Kenapa? Karena ridha Allah, ridha Rabb fi ridhal walidain, wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Keridhaan Allah pada kedua orang tua atau pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya kalau kita bisa membuat ridho kedua orang tua sampai wafatnya, insya Allah Allah akan ridho pada kita. Demikian pula naudzubillah, kalau kita membuat murka kedua orang tua, maka berarti kita membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun ada mukhalafah pada kedua orang tua, bahkan kalaupun ada naudzubillah perkara-perkara yang lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala tetap menyatakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma fid dunya ma'rufa. Adapun kejelekannya, penyimpangannya, apalagi kalau ada kekufurannya, jangan dituruti. Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya mengajak kamu kepada perkara-perkara yang jelek, litusyrika bi, untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Tetapi apa kata Allah? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Disuruh untuk pergaul di dunia dengan baik. Apalagi kalau bukan syirik, apalagi kalau hanya perkara yang dibawa itu, maka jangan turuti perkara mukhalafahnya, penyimpangannya, tetapi pergaulilah dengan baik, khususnya dalam perkara-perkara yang mubah. Pada perkara yang mubah artinya perkara yang boleh,
Dalam masalah dunia masih tetap kita bantu, dalam perkara-perkara penghidupan masih kita bantu, perkara-perkara apa yang kita bisa bantu? Apakah dengan harta kita atau dengan tenaga kita? Kita masih membantu pekerjaan orang tua, masih membantu di sawah, masih membantu di pekerjaannya. Tetapi mukhalafahnya tidak. Kalau itu dilarang oleh Allah SWT. Maka lama-lama orang tua akan tahu bahwa anaknya sangat baik. Hanya saja dia memiliki prinsip dalam agamanya. Akan kenal. Dan niscaya suatu saat dia akan paham betapa penting agamanya. Dan niscaya Allah kasih beri hidayah. InsyaAllah ta'ala. وروى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما لم يدخل الجنة. Sungguh rugi, kemudian sungguh rugi, kemudian sungguh rugi. Seorang yang sempat bertemu kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi dia tidak masuk surga. Artinya tidak bisa memanfaatkannya. Padahal tinggal bikin ridho saja, niscaya dia akan masuk surga. Qala al-Imam Ibnu Katsir sahihun min hadzal wajh. Kata Ibnu Katsir, ini sahih hadis ini dari sisi ini. Dalam tafsirul Qur'anil Azim, juz kelima. Wa qala, dan juga diriwayatkan lagi dalam hadis lainnya yang lebih sahih dari Abi Bakrin. Qala Rasulullah SAW, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir. Maukah aku beritakan pada kalian dosa besar yang paling besar? Qulna bala, ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah. Pertama, dosa besar yang paling besar adalah syirik pada Allah. Wa uququl walidain. Dan durhaka pada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalas. Yang tadinya beliau bersandar kemudian duduk. Berarti yang ketiga ini perkara besar pula, tapi banyak dilalaikan. Sehingga beliau posisinya dirubah atau merubah posisi duduknya. Yang tadinya bertelek seperti ini, bersandar atau mirip seperti itu, kemudian bangun. Ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur, ala wa qaulaz zur, ala wa syahadatiz zur. Terus diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama zala yukarriruha. Beliau terus mengulang-ulangnya hatta qulna, hingga kami berkata, laitahu sakat. Hingga kami berkata, semoga beliau mau berhenti, mau diam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Disebutkan dosa besar yang paling besar yang pertama adalah asyirku billah, al-isyraq billah, kesyirikan pada Allah Taala. Yang kedua langsung disebut uququl walidain. Sesuai dengan perintah tertinggi adalah tauhid, perintah berikutnya berbakti pada kedua orang tua. Maka yang paling dilarang, yang paling besar dari dosa besar adalah yang sebaliknya. Sebaliknya dari tauhid adalah syirik, sebaliknya dari ihsan kepada kedua orang tua adalah uququl walidain. Durhaka pada kedua orang tua. Kemudian kana muttaki'an fajalas, yang tadinya dia bersandar kemudian duduk, kemudian berkata ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur, ala wa qauluz zur, ala wa syahadatuz zur. Ketahuilah ucapan dusta dan persaksian palsu. Ucapan dusta dan persaksian palsu, ucapan dusta dan persaksian palsu. Terus diulang-ulang oleh Nabi yang kedua ini, yang ketiga ini. Kenapa? Karena dia akbarul kabair setelah kesyirikan dan uququl walidain. Tetapi banyak dilalaikan oleh manusia, banyak dianggap enteng, dianggap kecil. Maka diulang-ulang oleh Nabi, ketahuilah termasuk dosa besar yang paling besar setelah syirikan dan setelah uququl walidain adalah qauluz zur wa syahadatuz zur. Ucapan dusta dan persaksian palsu. Wa an Abdullah bin Amr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridha ar-rabb fi ridha al-walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ridha ar-rabb ada pada keridhaan orang tua dan kemurkaannya ada pada kemarahan orang tua. Rawahu Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Ibnu Hibban dan Hakim kedua-duanya terkenal tasahulnya, terkenal mutasahil, yakni menggampangkan atau mengentengkan dalam mensahih, dalam mentashih. Sehingga kalau mendhaifkan saja mungkin diterima oleh para ulama. Tapi ketika mendhaifkan, ketika mensahihkan, kalau dia mendhaifkan diterima. Tetapi kalau mensahihkan, karena dia tasahul,
banyak hadis dhaif yang disahihkan, maka kita perlu tanya pada yang lainnya selain beliau-beliau rahimahumullah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya wa sahahahu. Ternyata tasihnya Al-Hakim disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Akhrajahu bihasil fi tarikh Wasit Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Dikeluarkan oleh Bahsyal dalam Tarikh Al-Wasit dan juga oleh Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Wa dzakarahu Al-Albani fi sahih silsilah al-ahadits sahihah. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahih nomor 516. Qul a'azakumullah, tentunya ini salah satu penyebab Allah ridha adalah keridhaan kedua orang tua. Tentunya ada lagi yang lainnya. Kalau dia berbakti untuk bikin ridha orang tua, tetapi dengan kesyirikannya membuat Allah murka. Sehingga tentunya keridhaan orang tua ini salah satu dari penyebab keridhaan orang tua, daripada penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan orang tua salah satu penyebab Allah akan ridha pada dia, pada orang yang menyebabkan orang tuanya ridha. Tetapi tentunya ada hal-hal lain yang harus dia penuhi agar Allah ridha. Tetapi kalau hal-hal lain dipenuhi tapi dia tidak berbakti pada orang tua, maka tentunya Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Ilahuna barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.